bayangkan Bang, seorang sekjen sebuah kementerian, di mana kementerian itu lagi ada kasus di KPK. Iya, menterinya pula yang juga kasus. Menterinya ada kasus di KPK, dihubungi oleh pimpinan KPK agar melakukan sesuatu. Udah pasti Bang, nyerah itu Bang. Iya. Saya juga menghimbau nih Bang kepada pemirsa nih Bang yang nonton channel Bang Novel ini, kalau memang mempunyai kapasitas menjadi pimpinan KPK, baik dia berpengalaman di bidang hukum, berprofesi sebagai lawyer, auditor segala macam, itu silakan mendaftar. Karena kita ini Indonesia itu butuh orang-orang baik untuk memimpin KPK. Ya, mungkin jadi jangan sampai KPK dimonopoli oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan tertentu, dan itu akan berdampak buruk pada KPK ke depan. Tapi usianya di atas 50 itu ya. Iya, makanya Novel Baswedan belum bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan soal KPK. KPK ada beberapa nih problemnya nggak beres-beres memang. Tapi nggak apa-apa lah. Kita juga akan setia membicarakan walaupun ada yang nggak suka. Tapi nggak apa-apa. Biasa kan orang suka nggak suka. Yang suka lebih banyak Bang. Yang suka lebih banyak ya. Alhamdulillah. Dan kali ini kita bersama dengan mantan Sekjen Wadah Pegawai KPK. Aulia Postiera. Apa kabar, Aulia? Alhamdulillah baik Bang. Ini Sekjen diwawancarai oleh mantan ketuanya. Sekjen yang banyak lebih tahu. Jadi ketika di KPK, Sekjen kan menyeluruh tuh membicarakan banyak hal. Karena Wadah Pegawai KPK itu salah satunya selain membicarakan soal hak kepegawaian, juga membicarakan terkait dengan bagaimana KPK tetap seperti tujuan pembentukannya. Dahsyat. Itu kan mandat wadah wadah pegawai ya. Betul. Yang luar biasa menurut saya. Karena memang KPK namanya tempat untuk orang-orang yang mau berjuang. Dan hari ini kita selalu prihatin dengan perbuatan beberapa pimpinannya, kacau kan? Pimpinannya bahkan. Hari ini diperiksa Nurul Gufron dan Alexander Marwata sebagai saksi. Kalau Nurul Gufron sebagai terperiksa. Tapi menarik sekali nih. Dia diperiksa terkait dengan menghubungi atau meminta ke salah satu pejabat di Kementan kalau nggak salah ya. Yang sedang ada perkara di KPK untuk agar PNS tertentu dipindahkan atau dipromosi. Saya nggak ngerti deh posisinya seperti apa, sedang diperiksa memang. Tapi yang menarik adalah responnya dari Nurul Gufron yang lugu barangkali ya. Dia bilang, lu kan Alexander Marwata juga melalui dia dan seterusnya. Ini menarik sekali nih. Gimana itu? Jujur atau lugu menurut awal itu? Atau sengaja nyari teman Bang? Cari teman barangkali. Tapi menarik sekali. Memang kalau bicara terkait dengan Nurul Gufron dan Alexander Marwata, selama ini kan dia selalu mengesankan bahwa dia bekerja benar, beratas korupsi sungguh-sungguh dan lain-lain. Melihat dari pemeriksaan etik hari ini oleh Dewan Pengawas, Aulia berikan tanggapan seperti apa? Oke, terima kasih Bang. Sebelumnya kita harus berikan apresiasi dulu kepada Dewan Pengawas KPK ya Bang ya. Jarang-jarang ya kita memberikan apresiasi kepada Dewas. Selama ini kan kita getol mengkritik ya. Kritik karena masalahnya banyak. Sekarang ini mereka sudah insaf barangkali. Semoga. Jadi kasusnya Gufron ini, dugaan pelanggaran etik Gufron ini menarik Bang. Karena apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron itu termasuk dalam jenis korupsi. Kalau kita bicara soal definisi korupsi berdasarkan UNCSC. Korupsi apa itu? Yaitu trading in influence. Memperdagangkan pengaruh. Kalau kita bicara Orde Baru dulu ada istilah KTBLC. Jadi titip memo segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron dalam kasus yang ini kita dari media ya Bang ya, seperti yang disampaikan oleh Dewas. Ketika dia menggunakan pengaruh dia selaku pimpinan KPK untuk mempengaruhi Sekjen Kementerian Pertanian agar memutasi anak dari sahabatnya.
ke jabatan tertentu. Iya, iya. Nah, itu sudah termasuk memperdagangkan pengaruh, Bang. Karena ya logika saja. Kalau orang awam ngomong ke Sekjen Kementan, apakah Sekjen itu akan melaksanakannya? Apakah prosesnya kalau tidak ada Gufron, apakah anak itu akan pindah? Tunggu sebentar. Saya berupaya membela Nurul Gufron. Nah, gimana, Bang? Nurul Gufron dalam berita kalau nggak salah sempat bilang, saya kan cuma nyampein aja. Soal boleh apa tidak terserah dari sana dong. Nah, berarti yang salah sekjennya. Kenapa sekjennya mau? Dia kan cuma ngomong doang gitu. Gimana? Nah, ini pertanyaan Abang terlalu lugu, Bang. Terlalu lugu. Pembelanya terlalu lugu ya. Terlalu lugu. Gagal pembelanya. Karena Gimana? gini, Betul gimana nih? Secara logika aja, Bang. Jangankan kita bicara pimpinan KPK ya, Bang ya. Ya. Kalau kita bicara pegawai KPK saja di level bawah, menghubungi seseorang pejabat di kementerian lembaga, pasti udah gemeter, Bang. Ya. Nah, apalagi ini yang menghubunginya adalah pimpinan KPK. Kan kalau menurut informasi yang kita baca, Gufron dibantu oleh Alex Marwata menghubungi pejabat Kementan agar anak tersebut dipindah. Nah, bayangkan, Bang, seorang sekjen sebuah kementerian di mana kementerian itu lagi ada kasus di KPK. Iya, menterinya pula yang juga kasus. Menterinya ada kasus di KPK. Dihubungi oleh pimpinan KPK agar melakukan sesuatu. Udah pasti, Bang, nyerah itu, Bang. Iya. Ya, lebih dari itu pun jangan dilaksanakan gitu ya. Lebih dari itu akan dilaksanakan gitu. Jadi secara logika Gufron nggak bisa lugu-lugu amat gitu loh. Itu menurut saya sih sebuah pembelaan yang akal-akalan menurut saya, Bang. Jadi sudah pasti itu akan dikerjakan oleh Sekjen Kementan. Apapun itu, walaupun itu salah secara peraturan akan dikerjakan oleh dia. Yang penting dia aman, kasusnya aman gitu. Iya. Tapi sebetulnya Nurul Gufron sudah ngaku dia kalau dia salah. Buktinya apa? Buktinya dia sedang menggugat ke PT UN agar pelanggaran lewat 1 tahun itu dianggap daluarsa. Berarti kan dia sedang ngaku itu sebetulnya. Ya. Tapi menarik sekali itu. Seorang pimpinan KPK, pimpinan lembaga penegak hukum yang diharapkan menjadi teladan integritas. Betul. Kemudian menggugat ke PT UN peraturan di KPK. Dengan harapan agar dia tidak terjerat dari atau tidak kena sanksi lah mungkin ya, atas suatu perbuatan yang telah dia lakukan. Pelanggaran yang telah dilakukan. Ini menarik sekali ya. Kalau dalam pemikiran awam saya ini, pemikiran sederhana gitu, orang kalau pasti punya integritas, berbuat salah, mengundurkan diri gitu. Betul. Ini enggak, digugat peraturannya agar dia nggak salah gitu. Benar, Bang ya. Jadi, Aul memberikan apa? Apresiasi kah atau gimana? Coba, Aul silakan. Saya, Bang, kalau ditanya soal ini, saya punya catatan khusus nih, Bang, terkait dengan Nurul Gufron ini. Ya. Kita kan tahu, Bang, tahun lalu itu sebenarnya Nurul Gufron dan teman-teman itu kan masa jabatannya sudah habis, 2024. Betul. Ya. Jadi di tahun 2024 itu masa jabatan Nurul Gufron, Alex dan kawan-kawan itu berakhir harusnya. Lalu karena Gufron ini masih bernafsu menjadi pimpinan KPK, dia melakukan gugatan ke MK agar masa jabatannya diperpanjang sehingga dia tahun ini usianya masuk 50 tahun. Karena syarat untuk menjadi pimpinan KPK di Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019, itu berusia minimal 50 tahun. Nah, kita sangat paham ya bagaimana seorang Nurul Gufron ini sangat bernafsu untuk tetap berada di jabatannya. Nah, akhirnya kan gugatannya itu dikabulkan oleh MK sehingga diperpanjang 1 tahun sampai tahun ini, sehingga tahun ini pun dia mau daftar lagi infonya. Khusus buat dia karena usianya belum juga cukup 50. Nah, jadi ketika tadi Abang menyampaikan dia menggugat ke PT UN agar dia tidak dapat disanksi oleh terkait dengan pelanggaran etik yang dia lakukan, ya kita sangat paham, ini Gufron banget ini gitu loh. Dia akan lakukan segala cara agar jabatannya bisa tetap di KPK dan dia bisa mendaftar lagi jadi pimpinan KPK. Cuma ini kan penting nih, Bang, kasus ini, Bang. Kita mengetahui bahwa bulan Mei ini seharusnya Presiden segera membentuk pansel untuk calon pimpinan dan calon anggota Dewas KPK tahun 2024-2029. Nah,
salah satu syarat untuk menjadi pimpinan KPK adalah dia tidak punya catatan pelanggaran terutama. Ya. Nah, saya yakin salah satu motif Gufron menggugat aturan itu ke PT UN adalah agar dia tidak punya catatan. Oke, ya. Kalau gitu sia-sia dong. Sia-sia ya kan? gugatan di MK kemarin sia-sia. Kan? Ya. Makanya kita perlu memberikan support kepada Dewas KPK agar bekerja objektif. Ketika Gufron ditemukan melanggar, putus melanggar, nggak ada urusan gitu. Ya Gufron itu kan bukan siapa-siapa bang, gitu loh. Jadi tidak boleh ada diskriminasi terhadap satu orang ketika dia melakukan pelanggaran ya. Dia tetap harus dihukum. Gitu, emang kalau dia anaknya siapa gitu boleh berarti? Nggak boleh juga sih. Nggak boleh juga ya. Nggak barangkali. tapi menarik juga ya. Memang kalau kita lihat ini pimpinan KPK loh. Kalau saya bilang nekat enggak juga sebetulnya. Kalau bilang dablek kasar gitu ya. Kalimatnya apa kira-kira? Pilihkan dong, saya bingung. Ya udah pas itu bang. Udah pas. Kebangetan sekali lah gitu ya, kebangetan sekali. Jadi saya justru melihat dalam perpanjangan 1 tahun ini tidak ada satu hal yang luar biasa yang dilakukan. Ya. Mestinya setelah 4 tahun sudah merasa bahwa bagian dari masalah, berbuatnya banyak. Ada perbuatannya Firly yang banyak itu nggak sampai diusut benar. Ada beberapa dugaan terkaitan dengan Nurul Gufron juga masih belum terlalu kena sama dia gitu. Harusnya dia bersyukur dengan situasi itu gitu kan. Yeah. Harusnya setahun terakhir ini dia bekerja memberantas korupsi dong. Kan harusnya begitu. Bekerja dengan benar bang ya. Bekerja dengan benar. Dia bisa menunjukkan bahwa putusan MK itu nggak sia-sia gitu. Yeah. Walaupun tentunya kita semua ya sangat tidak setuju dengan putusan itu karena KPK tambah rusak. Sudah jelas dipimpin dengan cara rusak, mau dirusak lagi gitu. Yeah. Jadi melihat apa yang terjadi sekarang ini, prihatinnya double gitu. Prihatinnya berkepanjangan gitu. Jadi melihat situasi ini. Jadi tentunya kita berharap dengan proses pemeriksaan di persidangan ini bisa dibuka dengan seluas-luasnya agar perbuatan-perbuatan seperti ini bisa diusut semuanya. Betul. Apalagi kasusnya Firly belum sampai diproses di persidangan nih. Ya masih gantung terus penyidikan. Nah, kalau diproses di persidangan, saya kok yakin ya, jangan-jangan ada pihak lagi yang terkait dengan Firly. Betul. Contohnya, Firly bertemu dengan orang apakah sendirian? Ya. Enggak. Lalu staf-stafnya Firly yang memfasilitasi Firly nggak pernah dipersoalkan dalam masalah pemeriksaan etik contohnya. Kalau tidak masuk dalam kaidah level pembuktian pidana. Harusnya kan KPK yang jalan. Pimpinan yang harusnya bisa melakukan pemeriksaan. Ada pengawas, inspektoratnya dia, ada dewan pengawas. Mereka harusnya melakukan tugas-tugas itu. Tapi saya kok tidak mendengar ya. Jangan-jangan nggak dilakukan gitu. Belum lagi kasus-kasus lain. Gimana Aul memberikan perspektif gambaran seperti tadi saya katakan? Ini memang rumit ya Bang ya. Kita bicara KPK ini complicated ya. Nah, kalau kata-kata kita udah hampir kehabisan kata-kata untuk bicarakan kondisi KPK hari ini dengan pimpinannya yang seperti ini. Nah, kita bicara terkait dengan kasus Nurul Gufron ini. Ini bukan sekalinya Nurul Gufron dilaporkan etik Bang ya. Bukan sekali, sudah berkali-kali. Memang kita melihat ketika Firly masih menjabat sebagai ketua KPK, itu seolah-olah pimpinan itu memang terjaga dari Dewas. Namun ketika Firly sudah tidak di KPK, sudah diberhentikan dari KPK dan sudah menjadi tersangka, disitulah mulai ada keberanian dari Dewas untuk betul ya. Saya kok baru ngeh ini. Ya itu Bang, kita membaca ya Bang, membaca tanda-tanda ya Bang. Jadi ada keberanian dari Dewas untuk mulai mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan terkait dengan pimpinan KPK. Jadi kurang lebih Firly kayak pawangnya lah gitu ya. Pawang ya kan. Kalau ada pawangnya itu nggak hujan gitu. Begitu pawangnya pergi hujan ya. Kena semua ya. Tiris semua Bang. Iya. Nah terkait dengan Gufron sendiri, dulu sempat ada kasus soal LHKPN-nya dia, bagaimana? Betul. LHKPN, saya ingat juga itu. Saya masih ingat ini. Nah, terkait laporan LHKPN yang tidak benar segala macam, dan itu tidak tuntas. Nah, yang diduga ada kepemilikan aset atas nama orang lain kok nggak salah. Aset atas nama orang lain. Sebut alamatnya nggak? Nggak usah ya. Iya. Nah, terus
Begitupun Alex Marwata. Ya. Itu juga ada banyak pengaduan. Nah, sekarang semua sepertinya ketika pawangnya udah pergi, ini lost semua deh, Bang. Dan kita berharap memang Dewas ini, Pak Tumpak Hatorangan dan teman-teman itu bisa bekerja dengan ini legacy mereka juga. Ya, betul. Mereka kan juga ikut diperpanjang seperti Gufron, Alex dan teman-temannya 1 tahun. Ya. Nah, harusnya mereka menunjukkan bahwa di masa-masa terakhir, di bulan-bulan terakhir mereka menjabat sebagai anggota Dewas KPK, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menegakkan integritas di KPK. Betul. Nah, perlu dibuktikan gitu dengan persidangan Gufron ini. Nah, saya juga melihat ini tadi dari berita hari ini itu ada 11 saksi yang dipanggil dari internal KPK. Dari internal KPK. Okay. Begitupun salah satunya itu Alex Marwata yang menjadi saksi Gufron tadi kan ya. Dan menurut saya itu saksi yang meringankan atau saksi fakta? Saya menduga ini saksi meringankan. Saksi meringankan. Karena orang ini diduga nih 55 nih, Bang. Iya. Turut serta ini. Iya. Cuma pembuktian etik, mungkin ini yang sedikit kita masukkan kepada Dewas ya. Iya. Etik itu beda dengan pidana gitu. Betul. Ya, karena pemenuhan unsur etik itu tidak serumit pidana. Ya, ketika dia sudah melanggar norma yang ada, ya sudah jelas melanggar etik gitu. Betul. Jangan diperumit seperti pembuktian pidana gitu. Iya. Nah, dan seharusnya kan bapak-bapak dan ibu di Dewas itu sangat paham ini karena mereka juga begawan hukum rata-rata di sana. Betul. Nah, kembali ke depan nih, Bang. Kita bicara ke depan. Ini masa-masa terakhir pimpinan jilid sekarang, Bang. Iya. Kita tahu di 2019 itu ada 5 pimpinan yang terpilih, pimpinan KPK. Iya. 2 sudah diberhentikan karena melanggar etik. Iya. Lili Pintauli Siregar dan juga Nurul Firly Bahuri. Iya. Sekarang ada satu lagi, Nurul Gufron sedang diproses etik. Dan menurut saya ini nggak ada masalah bagi KPK sendiri kalau orang-orang ini juga dipecat gitu. Apakah kalau seandainya Gufron terbukti melanggar etik, dia seharusnya dipecat. Sehingga KPK, Dewas itu dapat menunjukkan kepada publik bahwa mereka serius bekerja. Iya. Alex juga dengan sama aja, dia kan membantu prosesnya. Ya, Alex ya. Gufron dan Alex seharusnya diproses etik juga. Walaupun posisi saat ini Alex masih saksinya Gufron ya, harusnya bisa dikembangkan dari pemeriksaan hari ini. Iya. Nah, makanya Dewas seharusnya mengambil momen ini untuk saatnya ini membenahi KPK. Betul. Di masa-masa terakhir ini. Karena kita nggak tahu ke depan KPK seperti apa, Bang. Dan itu mungkin bisa kita bahas juga setelah ini. Iya. Memang kalau kita melihat kondisi KPK sekarang ini betul-betul sangat-sangat memprihatinkan. Saya tentunya ketika penanganan kasus fakta yang sudah dibuktikan ya, soal adanya pungli. Bukan pungli, saya kok ikut ngomong pungli. Pemerasan atau suap di rutan. Ini proses pidananya juga akhirnya berjalan kan. Itu kan seperti yang saya katakan dari awal. Yang juru bicara KPK selalu katakan pungli. Saya bilang itu bukan pungli. Itu pemerasan atau suap. Dan faktanya sekarang di persidangan. Di perkara tidak pidana tipikor ya. Tentunya fakta-fakta seperti ini harus diusut semuanya. Sebagaimana saya pernah cerita dengan Pak BW soal menggambarkan suatu kementerian, dalam hal ini Kementan, yang ada praktek korupsi, yaitu menterinya akhirnya kumpulin uang dan segala macam, sudah begitu sistematis. Ketika sudah sistematis harus bisa diusut seluruhnya dengan harapan diperbaiki. Betul. Sehingga praktek-praktek yang nggak benar ini bisa kemudian nggak terjadi lagi setelah orang-orang yang bermasalah diminta pertanggungjawaban secara pidana. Betul. Ini yang harusnya dilakukan. KPK sama, harusnya hal itu yang harus dilakukan. Nah, ini kerja kerasnya Dewas nih harusnya, Dewan Pengawas KPK yang harus memaksa pimpinan KPK. Dan kemungkinan besar yang akan menjadi pihak yang resisten adalah pimpinannya nih. Karena mereka akan mati-matian nggak akan mau. Karena apa? Ini akan mempermalukan kata mereka ya. Tapi walaupun saya katakan nggak ada kata mempermalukan, justru ketika kejahatan atau pelanggaran itu dibiarkan itu memalukan. Betul. Nah ini yang harusnya yang dilakukan. Tapi saya kok kurang yakin Dewan Pengawas punya kekuatan yang cukup, punya bukan kemampuan, saya yakin mampu lah. Tapi punya stamina lah ya, kita punya stamina yang betul-betul mampu untuk bisa mengusut secara keseluruhan. Karena saya yakin banyak.
Nah, ini yang harusnya dilakukan dan kita semua harus memberikan dukungan untuk Dewan Pengawas sekaligus mendesak. Kalau perlu memaksa deh ke Dewan Pengawas untuk dia harus melakukan itu. Gimana kalau memberikan gambaran itu? Setuju sekali saya Bang, setuju sekali. Karena memang kalau kita tarik filosofinya, kenapa Dewas itu dimasukkan di revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang lalu? Karena tugasnya untuk mengawasi KPK, khususnya pimpinan KPK. Betul. Karena ya selama ini memang pengawasan terhadap pimpinan KPK itu dilakukan oleh internal KPK dan oleh parlemen. Kita tahu ya. Nah, cuma dengan dibentuknya Dewas, dilembagakannya Dewas, seharusnya bisa lebih kuat kan, Bang? Dan dipilih orang-orang terbaik di Dewas itu. Kita tahulah seperti apa track record bapak-bapak dan ibu yang ada di Dewas itu. Mereka orang-orang hebat. Dahulu orang-orang hebat yang kita kenal juga. Nah, cuma memang ini butuh keberanian memang Pak Bang. Tidak hanya soal stamina saja. Butuh keberanian untuk mengambil sikap atau memutuskan. Tidak perlu yang namanya kita penegakan etik, apalagi di lembaga anti korupsi seperti KPK. Tidak ada pertimbangan lain selain pertimbangan soal integritas. Betul. Gak ada pertimbangan politik, gak ada. Jangan sampai pula faktanya ada karena alat bukti chattingnya dihapus jadi nggak bisa dibuktikan. Itu kan contohnya itu. Yang lalu ya, kejadian-kejadian yang lalu. Itu kan menurut saya apa ya? Ya saya bisa katakan itu pengelabuhan lah. Nggak boleh kata-kata begitu. Kalau emang menghapus bukti itu mesti pelanggaran baru, penambahan perbuatan ya, menjadi pemberatan harusnya. Kembali lagi Aulia. Kalau kita lihat dengan sekarang akan ditunjuk panitia seleksi pimpinan KPK. Maka kita lihat sekarang peluangnya seperti apa nih? Karena Pak Jokowi di penghujung masa jabatannya dan kita tahu KPK-nya tambah buruk, tambah lemah, tambah jelek, kinerjanya juga lagi bermasalah. Terus apa yang bisa diharapkan? Apakah kalau Pak Jokowi ini seandainya di penghujung Pak Jokowi berpikir, oh iya juga ya, ingin buat legacy. Apakah dengan ditunjuk panitia seleksi yang baik akan bisa memperbaiki atau membuat ini menjadi lebih baik? Atau Pak Jokowi jangan-jangan berpikir ditunjuk percuma juga, udah deh biarin aja lah, atau ditunjuk asal aja deh anak buah silakan pilih gitu. Gimana nih kira-kira? Masih mungkin nggak sih? Harapan itu masih ada nggak sih? Saya selalu berusaha memupuk harapan dalam hidup ini, Bang. Masya Allah, luar biasa. Jadi biar kita tetap optimis dalam hidup, Bang. Jadi ini tahun 2024 ini adalah masa terakhir jabatannya Pak Jokowi di periode kedua ini, Bang. Dan kita mengetahui bahwa secara kinerja yang diukur melalui indeks persepsi korupsi, itu Pak Jokowi tidak kemana-mana. Dari awal menjabat di tahun 2014, indeks persepsi korupsi kita 34, hari ini indeks persepsi kita 34 juga. Nah, seharusnya ini menjadi sebuah legacy dari Pak Jokowi. Bagaimana ke depannya, walaupun Pak Jokowi tidak menjabat lagi sebagai presiden, dia bisa memilih pimpinan-pimpinan KPK yang terbaik, sehingga mewarisi pemerintahan baru nanti. Pak Prabowo itu dengan komisioner-komisioner KPK yang jauh lebih baik dan bisa mengembalikan marwah KPK, Bang. Karena percuma kalau sebuah pemerintahan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, dengan sumber daya yang begitu banyak, tetapi bocor di sana sini karena adanya korupsi, itu akan yang rugi ya pemerintah sendiri. Betul. Nah, makanya ini kesempatan Pak Jokowi untuk menunjuk pertama pansel panitia seleksi, yaitu yang berisi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bebas dari cacat secara hukum, cacat secara moral, sehingga dia punya objektivitas dalam memilih calon-calon pimpinan maupun calon-calon anggota dewas nantinya. Karena kita melihat, Bang, ketika pansel ini punya kepentingan atau mendapat tekanan secara politik, sudah pasti dia tidak akan dapat bekerja dengan baik. Betul. Nah, yang kedua, tapi ketika pansel itu adalah orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang secara moralitas mempunyai moralitas yang baik, dia pasti akan memilih orang-orang yang baik juga. Nah, makanya kuncinya memang bertahap nih, harus pilih pansel yang baik dulu.
Baru setelah itu kita berharap dari pansel ini dia akan menyodorkan nama-nama terbaik kepada presiden, dan presiden bisa menyerahkan nama-nama terbaik itu kepada DPR. Ya. Nah, Tahapannya kan begini ya, pansel bekerja. Setelah itu ngatur jadwal, melakukan pengumuman, penjaringan, orang mendaftar, melakukan proses seleksi. ya, Lalu mendapatkan 20 orang, gitu kurang lebih ya. ya, Setelah 20 orang, 20 itu namanya oleh pansel diberikan kepada presiden. Presiden memilih 10 dari 20 tersebut. 10 ya. dari 20. Setelah itu diberikan ke DPR. Ya. DPR memilih 5 dari 10 tadi. Iya. Kalau melihat dari waktu nih, waktunya tentunya Pak Jokowi kan ada waktu sampai Oktober ya. Ya. Beli sampai Oktober. Beliau sampai di posisi mana? Apakah beliau sampai memilih di posisi 10 atau hanya sampai pansel aja? Ini pilihan ada di Pak Jokowi sendiri ya Bang ya, karena ini kan ada perdebatan dengan adanya putusan MK kemarin. Iya. Dengan putusan MK kemarin ada kalau saya nggak salah ya Bang ya, ada klausul bahwa yang memilih pimpinan KPK periode selanjutnya adalah presiden dan DPR yang baru. Oh, iya. Bisa jadi ada dua kemungkinan Bang, dua kemungkinan dari yang Abang sampaikan tadi. Memang pansel dibentuk oleh Pak Jokowi, tapi nama-nama itu setelah diseleksi oleh pansel itu diserahkan ke Pak Jokowi. Kemungkinan pertama, Pak Jokowi yang menyerahkan 10 ke DPR, atau pansel bekerja, Pak Jokowi selesai masa jabatannya, lalu 10 nama itu diserahkan kepada presiden yang baru. Baru presiden yang baru meneruskan ke DPR. Jadi 5 dari itu ya, 10 tadi ya, 10 nama ya. Nah ini mungkin ahli-ahli hukum tata negara mungkin yang nanti akan meluruskan ini. Karena ketika prosedur ini cacat itu potensial digugat lagi Bang. KPK akan gonjang-ganjing lagi ke depan. Nah sekarang bagaimana caranya pansel ini benar-benar bisa memilih 20 orang yang betul-betul punya kualitas, punya kompetensi, punya keberanian, dan track recordnya betul-betul baik, baik, nggak ada cacat yang membuat dia tersandera ya untuk bisa bekerja dengan benar gitu kurang lebih ya. Ini juga poin dari saya Bang, karena ada mindset Bang di beberapa pihak bahwa pimpinan KPK itu harus memenuhi unsur beberapa lembaga. Misalnya ada unsur polisi di dalamnya, ada unsur jaksa di dalamnya. Betul. Gimana tuh? Kalau menurut saya itu tidak ada aturan itu. Kan mesti bisa mengaspirasikan lembaga-lembaga atau beberapa bidang penegak hukum. Emang harus begitu ya? Nah itu Bang. Jadi bagaimana kita bisa menjamin ketika usulan dari beberapa lembaga-lembaga yang ada itu ketika menjabat jadi pimpinan KPK dia tidak terikat oleh instansi asalnya. Iya. Ini berat Bang. Kecuali memang orang ini sudah pensiun ya. Sudah pensiun tidak terikat lagi dengan instansi asalnya. Ini kan terjadi di zaman Firly dulu Bang. Iya. Ketika Firly terpilih jadi pimpinan KPK, seharusnya kan dia mundur dari kepolisian. Iya. Seperti Bu Basaria Panjaitan ketika terpilih menjadi pimpinan KPK, dia langsung mundur dari kepolisian. Betul. Nah, ini akan jadi catatan juga kalau seandainya nanti terpilih pejabat aktif menjadi pimpinan KPK. Iya. Nah, Firly pertama kali gitu ya? Firly pertama kali, dia nggak mau mundur waktu itu. Nggak mau mundur ya? Nggak mau mundur. Dia pensiun, sampai dia pensiun di kepolisian, dia masih menjabat, ketika dia menjabat di KPK, dia sampai pensiun di kepolisian. Nah ini kita bicara soal independensi kelembagaan KPK Bang. KPK itu bukan subordinat kepolisian, bukan subordinat kejaksaan, bukan subordinat BPKP atau subordinat kementerian lembaga lainnya. Karena KPK lembaga independen katanya, walaupun masuk cabang eksekutif, dia tetap independen secara struktur. Iya. Beberapa orang berkata begini, kalau mau cari pimpinan KPK yang tegas dan berani, pilih yang tentara aja gitu. Nah, bisa nggak itu? Kalau secara aturan Bang, kalau persyaratan kan tidak menyebutkan sumber instansi manapun. Tapi yang jelas dia harus berpengalaman dalam penegakan hukum. Saya nggak bicara tentara cocok atau tidak Bang ya, karena bisa jadi ada tentara mungkin yang sarjana hukum dan memang berkarir di bidang hukum. Ya bisa jadi. Tapi kan seharusnya kan bukan tentara aktif. Undang-Undang 34 nggak bisa mestinya karena tentara aktif ya. Nggak bisa. Mestinya ya, menarik sekali. Tentunya kita berharap dengan diskusi-diskusi ini membuat para pemirsa semakin sadar tentang pentingnya KPK
dan kemudian mau untuk terus memberikan perhatian kepada KPK. Kenapa KPK perlu kita berikan perhatian? Karena KPK salah satu lembaga yang harusnya kita harapkan untuk bisa memberantas korupsi dengan objektif, jujur, dan dengan lebih progresif. Karena kalau tidak ada yang bisa diandalkan begitu atau diharapkan begitu, tentu kita akan terus melihat praktek-praktek korupsi seperti sekarang, ditangani tapi kok seperti kok nggak tuntas, ditangani tapi kenapa ada pihak-pihak yang sudah disebut di media-media investigasi, bahkan disebut di fakta persidangan tapi kok nggak diusut tuntas, ya akan seperti itu terus, dan akan membuat praktek korupsi semakin berani. Tentunya kita berharap ke depan KPK bisa lebih baik, Indonesia bisa menjadi negara yang terbebas dari praktek-praktek korupsi dan tentu itu akan berdampak kepada kepentingan negara. Terima kasih. Satu lagi sebelum itu, Bang. Saya juga menghimbau nih Bang kepada pemirsa nih Bang yang nonton channel Bang Novel ini, kalau memang mempunyai kapasitas menjadi pimpinan KPK, baik dia berpengalaman di bidang hukum, berprofesi sebagai lawyer, auditor segala macam, itu silakan mendaftar. Karena kita ini Indonesia itu butuh orang-orang baik untuk memimpin KPK. Ya, mungkin jadi jangan sampai KPK dimonopoli oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan tertentu, dan itu akan berdampak buruk pada KPK ke depan. Tapi usianya di atas 50 itu ya. Iya, makanya Novel Baswedan belum bisa ya. Saya emang mencalonkan Novel Baswedan. Kepada kemana-mana kita akhiri aja. Terima kasih Aulia. Siap Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.